Nah, ini namanya halaman dashboard. Halaman dashboard ini uh, penting banget bagi teman-teman untuk ngecek ya halaman ini, jangan dilewat, jangan langsung setiap buka langsung masuk ke single file system untuk lihat dokumen. Karena di halaman dashboard ini teman-teman bisa melihat apakah ada respon terbaru yang masuk ke akunnya teman-teman seperti ini. Jadi misalnya ada respon SPPB ini tanggal 30 atau ada respon NPD atau NPE atau ada SPTN, ada IPSPJM. Jadi teman-teman bisa memantaunya dari sini untuk respon-respon terbaru. Respon terbaru di kolom sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya halaman dashboard ini teman-teman tidak kelewat ya kalau misalnya ada permintaan NPD seperti itu yang akan menyebabkan nanti blokir. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu APPS Manager ya. Menu APPS Manager ini fungsinya untuk mengelola akun-akun yang ada di perusahaan teman-teman ya. Misalnya, contohnya di sini itu cuman ada satu akun, yaitu akun adminnya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan user untuk user anaknya, klik menu tambah user. Tambah user, isikan nama lengkap, telepon, email, nama pengguna, kata sandi, dan role-nya. Untuk role ini teman-teman bisa memilih sebagai apakah yang user yang teman-teman bikin ini sebagai admin atau sebagai user. Kalau sebagai admin berarti si user tersebut yang dibuat itu dia punya menu APPS Manager yang dia nanti bisa menambahkan user-user lagi. Tapi kalau hanya sebagai user portal ini hanya sebagai pengguna saja, tidak ada menu APPS Manager. Kita contohkan misalnya ini kita tambahkan user portal, terus akses role-nya jangan lupa misalnya untuk si user ini misalnya kita buat misalnya contoh kita bikin usernya user baru, nama usernya user baru, contoh ya, user baru, role-nya user, akses role-nya misalnya si user ini hanya dikasih akses BC20 karena kerjaannya hanya sebagai membawahi dokumen impor saja misalnya seperti itu. Tapi kalau dia membawahi dokumen impor dan ekspor berarti kita tambahkan BC 3.0 seperti ini. Dan lain-lain ya, misalnya kalau dia ternyata ada dokumen selain 2030 ya bisa ditambahkan di sini, tinggal diketik aja atau bisa dipilih juga sini di scroll. Baik, setelah itu kita klik simpan, nanti akan masuk link verifikasi di email, habis itu diverifikasi, nah setelah itu baru dicoba login usernya. Baik, selanjutnya kita coba lanjut ke menu single file system. Jadi kalau teman-teman mau bikin dokumen, itu kita masuk ke menu single file system dan dokumen KBA. Nah, seperti ini contohnya. Saat kita di sini ada menu pertama, kita jelaskan dulu di sini ada menu upload file, ada upload XML, upload Excel, export Excel, dan muat ulang referensi. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa di sini itu ada namanya upload file. Upload file ini fungsinya adalah untuk menarik data yang di-generate dari modul PIB yang existing sekarang yang teman-teman masih gunakan ya. Jadi dari modul itu, misalnya teman-teman masih terbiasa menggunakan modul, mendraft di modul, itu bisa dengan cara pertama di-draft dulu di modul, habis itu nanti ditarik ke C140 lewat menu upload file. Nanti setelah pengisian kita coba jelaskan bagaimana cara menggunakan upload file dan upload file. Nah, baik. Selanjutnya ada menu muat ulang referensi. Nah, muat ulang referensi ini digunakan kalau teman-teman misalnya seperti ini.
teman-teman ngerasa seperti ini, ada misalnya nama pelabuhan, contoh misalnya ada nama pelabuhan yang kok di akun saya nggak ada tapi di akun orang lain kok ada gitu. Nah, jadi teman-teman bisa coba klik tombol muat ulang referensi ini biar di akun teman-teman itu jadi terupdate sesuai dengan data yang terbaru. Nah, kita lanjut, kita coba langsung ya praktek aja pembuatan dokumen, sama kita akan membuat dokumen PID ya. Sama entitasnya kita pilih ini PJK, jenis dokumennya BC20 untuk PID. Nah, kalau untuk barang tidak barang tidak berwujud seperti software itu ini diketik ya. Kita contohkan untuk barang yang berwujud saja. Oke. Baik, ini kita masuk pertama pengisian di halaman header ya. Di halaman header pertama kita isikan pelabuhan tujuan. Kita contohkan ini kita isi Tanjung Priok. Nah, otomatis kantor pabensin terisi yaitu Tanjung Priok. Kalau kita isi di sini Suta, Cengkareng, otomatis kantor pabennya terisi 05 100. Ya terus ini gimana? Bentar, ini kagok banget. Nah, jenis PIB-nya kita contohkan ini PIB biasa ya. Jenis impornya untuk dipakai, cara bayarnya biasa. Baik, lanjut ke tab entitas. Siapa? Baik, di tab entitas ini misalnya Sisi bisa minta tolong ini nggak rekor teman-teman ini nih bisa ini ya, pas untuk lagi kolom input importir ini. ininya nih, CSA-nya nih. Ini kan free text ya, free text, jadi masih bisa diedit seperti ini. Kalau misalnya ternyata pengisiannya ada tidak sesuai, misalnya otomatisnya itu terisi PT Mandiri Jaya, nggak ada PT-nya gitu, nggak ada nama PT-nya. Teman-teman bisa mengedit di sini ya, kasih nama PT. Begini aja. Pegangin Di doang. Di rekor, ini kan lagi di Mandiri rekor Jaya. nih. Jadi ini free text, jadi Sisi duduk dulu. jadi edit. Oke, lanjut. Soalnya Kalau kalau misalnya rekor lewat nama sini pemiliknya harus sama dengan izin importir, dulu lama. Kita klik salin. Pegangin doang kan? Ngikutin itu. Kita contohkan aja misalnya nomor importernya ini ya, kita pakai dummy ya. Ini milik barang yang sama dengan importir, jika itu sama, terus apakah dia pemusatan atau bukan, Mana? itu juga tinggal di Agak mundur aja biar semua. Baik, untuk pengirimnya misalnya kita isikan Rekor di pengirim di luar, jadi oke izin maksudnya lama. barangnya berarti saat untuk Singapura. Kalau penjualnya sama dengan pengirim, kita bisa langsung klik tombol ini saja ya. Oke, baik. Tab kita selesai, kita lanjut ke tab dokumen. Dokumen pertama kita tambahkan misalnya invoice. Ya, ini teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk pas kita menambahkan dokumen di sini, jenis dokumen ini kalau kita scroll pakai mouse ini tidak lengkap ya. Jadi harus diketik dulu. Misalnya gini, invoice itu berarti, nah baru muncul invoice. Oke. Kan nomornya invoice 1, tanggal hari ini, simpan. Tambah packing list. Simpan. Kita lanjut di L ya, L
seperti ini contohnya. Jadi untuk C440 ini karena sudah online ya, jadi saat kita mengisi IL itu atau SCOO itu otomatis akan ada pemberitahuan kalau misalnya BM tidak sesuai atau SCO-nya itu sudah dipakai. Oke. Terus kita coba tambah misalnya laporan surveyor. Kita juga tambahkan misalnya SKB. Udah nih. Ini udah ya? Nggak tahu Kang. Ini kalau udah pencet apa nih? Udah tahu mau ada meeting, kan bawa berangkat pagi ya. Ini kalau udah ngerekam udah pencet apa? Ini masih ngerekam aja nih, udah. Ini kalau udah pencet apa nih? Udah kelar dong. Udah kasih Belum ada yang